Ini banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami. Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain, mengapa jumlah pin prosesor sangat banyak? Untuk apa saja fungsinya? Ini sudah kami jawab ya pada sesi yang lalu. Kemudian pertanyaan yang kedua, jumlah pin prosesor terus meningkat pada prosesor yang lebih baru. Mengapa? Nah, ini yang akan kita bahas sekarang ini. Selain itu, saya informasikan ada juga pertanyaan semacam ini. Apa sih bedanya arsitektur x86 dengan ARM? Kemudian ada juga request, tolong dibahas tentang komputer kuantum. Dan masih banyak lagi ya pertanyaan dan request yang lain. Namun itu nanti akan kita bahas pada sesi-sesi setelahnya nanti. Sekarang kita bahas dulu mengenai jumlah pin prosesor yang terus meningkat pada prosesor yang lebih baru. Alangkah baiknya pertanyaan ini saya ubah menjadi begini. Mengapa jumlah titik koneksi atau konektor prosesor terus meningkat pada prosesor yang lebih baru? Sebab kalau kita katakan itu pin itu terbatas. Nanti pada pertengahan sistem pin yang menggunakan tipe pin ini, jadi prosesor PGA ya, pin grid array tentunya itu sudah nggak dipakai gitu. Sekarang sudah beralih ke tipe LGA atau line grid array dan BGA, ball grid array. Semuanya sudah berubah ke sana. Contoh di sini, untuk prosesor desktop dan server sudah tidak menggunakan pin lagi. Pada awalnya memang menggunakan sistem pin ini, PGA, pin grid array. Pada pertengahan perkembangan prosesor, sudah mulai beralih ke LGA, yaitu line grid array. Dia tidak memiliki pin, tapi pada bagian bawahnya itu ada titik-titik koneksi. Sudah kita bahas pada sesi yang lalu. Begitu pada server juga begitu. Jadi di sini selain LGA, juga digunakan BGA pada prosesor tipe desktop maupun server. Nah, pada prosesor tipe yang mobile ya, jenis yang mobile ya, dulu juga awalnya menggunakan PGA, yaitu pin grid array. Namun sekarang ini sudah mulai ditinggalkan, kebanyakan sudah menggunakan sistem BGA, ball grid array, yaitu yang ada bulatan-bulatan kecil pada bagian bawah prosesornya yang nanti akan disodorkan langsung ke motherboardnya. Jadi banyak laptop-laptop itu sekarang sudah beralih ke BGA, banyak sekali. Nah, baiklah ya, kita bahas sekarang pertanyaan yang kedua itu. Mengapa jumlah titik koneksi atau konektor pada bagian bawah prosesor itu yang akan menghubungkan ke motherboardnya itu bertambah pada prosesor yang lebih baru. Walaupun sebenarnya tidak demikian, tidak selalu bertambah. Kadang-kala menurun tapi sedikit menurunnya ya, kadang-kadang seperti itu. Tapi memang pada umumnya kalau dari awal sampai akhir itu memang terus meningkat. Baik, sekarang saya gunakan contoh untuk prosesor desktop yang buatan Intel. Saya mulai dulu dari prosesor Pentium 3. Saya tidak membahas yang sebelumnya seperti Pentium 2, Pentium Classic, Pentium MMX, Pentium Pro atau yang sebelumnya lagi enggak ya, enggak kita bahas karena saya yang memiliki contohnya itu Pentium 3. Pada prosesor Pentium 3 ini sebagai contohnya, ini adalah untuk prosesor Pentium 3 ya. Nah, ini prosesor Pentium 3 itu pada bagian bawahnya ada pin-pin. Memang kala itu dia masih menggunakan sistem PGA, pin grid array. Jumlah pin ini ada sebanyak 370. Nah, kemudian setelah Pentium 3 ini berakhir ya, jadi Pentium 3 itu yang saya maksud sini Pentium 3 yang core name-nya Coppermine T maupun yang Quality. Nah, setelah meningkat ke Pentium 4, Pentium 4 yang pertama kali itu dia memiliki konektor atau pin, jadi masih berupa PGA juga, sebanyak 423. Ini contohnya. Saya masih memiliki, sulit untuk mencari ini sekarang ya, karena ini sudah kuno dan tidak dipakai lagi gitu. Nah, ini dia masih menggunakan pin-pin. Pin-pinnya ini jumlahnya 423. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi Pentium 4 yang jumlah pinnya
itu ada 478. Jadi masih PGA. Ini contohnya. Saya memiliki yang itu. Oh, bukan ini. Sebentar. Ini. Ini Pentium 4. Yang jumlah pinnya 478. Nah, setelah itu tidak lagi menggunakan sistem pin semacam ini perkembangannya. Itu pada area Pentium 4 sudah dimulai. Dia sudah menggunakan sistem LGA line grid array, bukan pin grid array lagi. Ini contohnya line grid array. Nah ini ya. Nah titik koneksinya ini sudah berubah jadi pin menjadi titik koneksi yang dikatakan line ini, line grid array ini. Nah itu jumlah titik koneksinya meningkat drastis, yaitu 775. Jadi kalau tadi itu meningkatnya sedikit, ini sudah drastis menjadi 775. Nah, kemudian meningkatlah, oh iya, di sini ya, pada waktu masih PGA 478 dan sebelumnya, itu merupakan prosesor 32 bit. Jadi untuk jalan yang dilewati oleh data, bus datanya itu ada 32 saluran. Ya, nanti kita bahas ya, yang dulu-dulu juga telah kita bahas. Nah, sejak 775 ini, lebar busnya sudah berubah menjadi 64. Jadi sudah berubah menjadi komputer 64 bit atau prosesor 64 bit. Nah, setelah itu prosesor-prosesor pada perkembangan selanjutnya seluruhnya 64 bit. Nah, di sini ya yang LGA 775 itu selain Pentium 4 seterusnya itu pakai LGA semua. Contohnya Pentium D, Pentium Dual Core, Core Duo, kemudian Core kuat, Core Extreme itu sudah LGA 775. Sejak masuk ke era Core I itu meningkat lagi, yaitu pada Core I yang generasi pertama, yang Westmere yaitu, yang Westmere tentunya di sini itu jumlah titik koneksinya, konektornya sudah 1156. Bahkan sebagian diantaranya yang kelas ekstrim, yaitu Core i7 Extreme ya, Edison di situ itu jumlah titik koneksinya 1366. Ini sudah pakai LGA. Jadi sejak 775 ke bawah ini sudah LGA semua. PGA ditinggalkan. Nah, kemudian pada generasi yang kedua dan ketiga, yaitu pada generasi Sandibrid dan Ivybrid, itu jumlah titik koneksinya atau konektornya yang LGA itu ada sebanyak 155. Nah ini turun satu ini ya di sini ya. Tapi sisi lain ada juga yang 2011 jumlah titik koneksinya. Nah di sini untuk yang generasi 4 dan 5 ini Haswell dan Broadwell ya, itu 1150. Nah ini turun lagi sedikit nih. Tapi yang lainnya tetap 2011. Nah begitu seterusnya. Begitu seterusnya ya. Kemudian pada generasi ke-11 itu Rocket Lake S ya, Core i9. Nah itu jumlah titik koneksinya dia memakai LGA juga sebanyak 1200. Sedangkan pada generasi ke-14, lah ini Raptor Lake S. Ya, itu namanya itu yang generasi 14, itu sudah 1700 jumlah titik koneksinya. Kelihatan ini semakin meningkat. Kenapa semakin meningkat? Bisa dijelaskan secara singkat demikian. Pada sebuah motherboard atau komputer, data itu dikirim dari komponen satu ke komponen lainnya. Nah, komponen satu komponen lainnya ini dihubungkan oleh sistem bus. Sistem bus itu adalah saluran yang bawa data. Di mana jumlah saluran pada sistem bus itu banyak sekali. Tidak satu dua, tapi puluhan hingga nanti totalnya bisa ratusan. Sebagai suatu contoh, untuk komputer yang 32 bit di sini, ini contohnya ya. Nah ini bus yang khusus untuk data aja ada 32 saluran. Makanya dia disebut 32 bit. 32 bit itu menyatakan lebar bus data ya. Nah, kemudian pada sistem bus itu tidak hanya ada bus data, ada juga bus control. Nah, itu bus control itu jumlahnya 4 sampai 10. Katakan itu 10 begitu aja. Misalnya itu ya. Maka totalnya sudah butuh 42 saluran. Nah,
Kemudian ada bus address atau address bus ya. Itu butuh 8 sampai 32. Jadi kok 8, 16 ya. 16 sampai 32. Ada yang butuh 16 saluran, ada yang 20, ada yang 24, bahkan ada yang 32. Kita pakai yang 20. Misalnya begitu. Maka kalau kita jumlah tadi 32 ditambah 10, 42 ditambah 20, 62. Jadi di sini ada 62 saluran, itu khusus untuk busnya saja, sistem busnya yang membawa data tadi. Nah, selain itu pada Pentium 3 ini di dalam core-nya ini banyak sekali teknologi yang dimasukkan. Ya, di dalam core ini ada yang bertugas untuk menghitung ya, untuk menghitung atau mengolah data. Itu ada ALU, Arithmetic and Logical Unit, ada pula FPU, Floating Point Unit. Dua-duanya itu untuk mengolah data. Kalau ALU itu untuk mengolah bilangan integer dan kasus logika. Kalau FPU itu untuk menghitung bilangan pecahan atau bilangan yang berukuran sangat kecil atau sangat besar. Nah, dua-duanya yang berfungsi untuk menghitung. Selain dua komponen tadi yang ada di dalam core, ALU dan FPU, ada lagi teknologi yang lain. Misalnya di situ ada MMA ya. Kemudian ada ini, contoh ini, SSE ya, dan sebagainya. Ini nama sebuah teknologi ya. Sebelumnya ada MMX dan sebagainya. Tidak hanya ini, masih banyak. Nah, masing-masing teknologi ini juga membutuhkan saluran khusus. Saluran, sekelompok saluran yang untuk terhubung dia, untuk mendukung dia. Karena banyaknya teknologi yang masuk ini, sehingga kalau di total jumlah salurannya banyak sekali. Kalau tadi yang untuk data hanya butuh 62, makanya kaki-kakinya setidaknya yang 62 itu digunakan untuk saluran data tadi. Sedangkan untuk lain-lainnya seperti untuk teknologi, kemudian untuk yang lain-lainnya, itu adalah sisanya. Makanya jumlah pin-nya akan semakin banyak. Nah, perlu diketahui, dengan berkembangnya prosesor semakin hari, teknologi yang dimasukkan akan semakin banyak. Contohnya di sini nanti, untuk yang Pentium 4. Ini satu contoh yang Pentium 4 tadi ya, ini yang 478. Ya baik yang 423 juga sama. Teknologinya tidak ada SS, tidak hanya SSE saja. Sudah ditambahkan SSE 2 dan masih banyak yang lain. Ini nggak saya catat di sini. Ya, banyak lagi. Lah otomatis jumlah saluran akan meningkat, bertambah lagi untuk kebutuhan itu. Makanya kakinya di sini menjadi lebih banyak. Kan saluran yang ada di motherboard itu juga nanti akan masuk ke prosesor melalui kaki-kaki prosesor. Otomatis jumlah saluran itu sama dengan jumlah kaki-kaki prosesornya. Nah, kemudian pada yang Pentium 4 478 ya, itu sudah ada hyperthreading teknologi. Dan masih banyak lagi yang lainnya, tidak saya tulis di sini. Makanya jumlah kakinya ini menjadi meningkat. Selanjutnya, pada yang 775 ini untuk Pentium 4 yang sudah menggunakan LGA. Kalau ini masih PGA ya, menggunakan LGA ini. Nah, ini sudah tidak 32 bit lagi, dia tipe 64 bit. Kalau 64 bit, jumlah untuk data saja tidak sebesar 62 tadi. Bisa lebih. Untuk bus data 64 misalnya. Untuk yang bus controlnya 10 sudah 74. Kemudian ditambah untuk bus address-nya misalnya 32. 100 lebih sudah. Nah itu kaki-kakinya yang 100 biji itu hanya untuk itu. 100 biji lebih lagi. Nah di sini masih ada tambahan fitur-fitur teknologi. Di sini ada SSC 3, SSC 4 ya. Nanti itu ada loh XDBit dan sebagainya itu. Nah ini butuh saluran khusus. Otomatis jumlah kakinya akan semakin banyak. Begitu seterusnya ketika masuk Core 7 lebih hebat lagi itu. Jumlah teknologi yang orang menyebut fitur teknologi semakin banyak itu yang dimasukkan. Sekali lagi tidak saya tulis di sini semuanya. Kalau saya tulis, aduh nggak cukup ya. Banyak sekali, ada puluhan teknologi yang masuk. Di mana masing-masing teknologi itu butuh saluran sendiri. Nah, otomatis nanti kaki-kaki dari prosesor itu sendiri akan semakin
bertambah ya. Di sini nih ada nih ya yang miliknya apa laptop tadi ada di sini. Nah ini, yang Core i ini kaki-kakinya banyak sekali ini ya, sangat banyak di sini. Apalagi yang milik AMD ya. Ini AMD saya punya yang Phenom 2 ini. Phenom 2 ini kakinya, waduh, 1000 lebih kayaknya ini sudah ya kakinya. Jadi banyak ini masih pin ya, kalau AMD ini yang masih pin. Nah, ini gambaran secara singkat ya. Jadi dengan semakin banyaknya teknologi yang masuk, maka jumlah pin akan semakin banyak. Itulah sebabnya semakin hari dengan berkembangnya teknologi ini, jumlah titik koneksi tadi itu akan semakin meningkat. Itu jawabannya, mengapa titik koneksi? Baik itu yang berbentuk pin grid array, yang berbentuk LAN grid array, atau yang ball grid array, yang bola-bola kecil itu ya, budan-budan kecil, itu selalu meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan teknologi dari prosesor itu sendiri. Itu tadi jawabannya. Kita ketemu pada sesi berikutnya.